Dupan Show, duduk bareng ngomongin 28. Halo Sobat 28, bagaimana nih kabarnya? Sehat-sehat selalu kan? Semoga sehat-sehat aja ya, Ya, Ca. amin. Nah, mengulas materi kemarin nih Kak, kita kedatangan eskul PMR ya? Iya, betul. Yang prestasinya luar biasa, Iya. banyak banget ya, Ca. Nah, itu tuh sangat keren banget, itu ngeborong juara-juara Luar biasa, di Masya Allah. SMKN 28 Jakarta. Betul. Nah, di sini aku Naila Dan aku Rasya, kita akan memandu acara pada kali ini. Oke. Tak kenal maka tak sayang ya, Ca. Hari ini kita mau bahas apa sih? Nah, kita tuh kedatangan bulan yang sangat kita tunggu-tunggu, Iya, betul. yaitu bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Ya, betul. Kamu lancar puasanya? Alhamdulillah, ya Alhamdulillah Allah. lancar. Insya Allah kali ya. Iya, insya Allah. Oke, jadi kita sekarang tak kenal maka tak sayang lagi. Oke, kita kedatangan eskul ya sangat istimewa kayak Luar biasa. yang mengayomi murid-murid SMKN 28 Jakarta. Ya. Nah, kita sambut aja kali ya. Ini dia Bapak Syarif dan tim Rohis. Hai, halo Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, mungkin pertama-tama memperkenalkan diri masing-masing dulu. Betul. Oh iya, Oke. dari saya. Iya. Boleh, Iya. Bapak. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Syarif Hidayatullah, SD. Nah, saya di sini mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam dan mata pelajaran bahasa Arab. Oke, saya mengajar khususnya di kelas 10 dan 11. Ya. Itu saja. Oke, Masya Allah, keren banget ya Bapak. Iya, alhamdulillah. Langsung Boleh, aja lanjut. ke tim Rohis. Yes. Oke, perkenalkan nama aku Siti Fadilatul Jannah. Aku di sini sebagai ketua Rahim. Oke. Halo Kakak Siti. Iya, Kenalkan. Ini boleh. Aku Nasyiwa Ramadhani sebagai sekretaris di Rohis. Oke, Oke, salam kenal. Salam kenal ya Bapak Salam dan kenal semuanya. kakak semua. Terima kasih. Oke, karena kita membahas bulan suci Ramadan nih ya, Naila ini ada pertanyaan nih Bapak. Iya. Apa sih Bapak bulan suci Ramadan itu dan kenapa kayak bulan suci Ramadan ini dianggap istimewa khususnya bagi umat muslim Bapak? Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan yang bagus sekali dari Naila. Ya Bapak, silakan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang dinanti-nanti bagi umat Islam. Bulan yang Allah istimewakan, ya. Bulan yang Allah muliakan, yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Bukan hanya Al-Quran saja, pun kitab-kitab sebelum Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh rahmat, ampunan, dan itqun minan nar. Di situ amalan-amalan dilipat gandakan pahalanya. Ya. Amalan sunnah kalau kita mengerjakan di bulan Ramadan akan Allah lipat gandakan menjadi wajib. Ya. Terus sedekah Allah lipat gandakan. Ya. Setiap kita sedekah kalau kita ya niatnya ikhlas Allah lipat gandakan. Ya. Menjadi 70 sampai 700 kali lipat. Terus bulan Ramadan pun bulan di dalamnya diturunkan Lailatul Qadar, bulan yang malam yang mulia, ya, malam yang mulia. Itu tingkatannya sama dengan 1000 bulan. Ya, kalau kita beribadah sunnah maupun wajib, ya, maka akan pahalanya berlipat-lipat, ya. Nah, ini bulan yang dinanti-nantikan umat Islam, orang-orang yang beriman. Maka alangkah baiknya kita di dalam bulan ini ya mendayagunakan semaksimal mungkin ya upaya kita untuk semaksimal mungkin mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, membaca Al-Qur'an terlebih lagi ya, khususnya di bulan Ramadan ini karena Al-Qur'an diturunkan. Nah, kita berlomba-lomba memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Syukur-syukur khatam minimal 1 kali ya, maksimal ya banyak ya, maksudnya ada yang 4 kali ya 10 kali. Insya Allah kita akan maksimalkan ya, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa bertilawah, bertadarus maupun mentadabburi Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Masya Allah. Ternyata ini sangat
sangat istimewa, Istimewa ya. sekali. Iya, Betul. sangat istimewa. Iya. Jadi Iya. kita tuh kayak menunggu-nunggu bulan suci betul. Ramadan ini. Iya. Karena pada berlomba-lomba untuk Iya. berbuat kebaikan. Ya, berarti kita nggak Iya. sia-sia ya Iya, nunggu bulan betul. Ramadan ini. Kita langsung aja kali ya ke pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua tuh, kan kita harus mempersiapkan diri nih di bulan Ramadan ini. Nah, yang kita perlu persiapkan untuk bulan Ramadan ini apa sih, Kak? Oh, izinin jawab ya, Iya, karena silakan. yang aku tahu dari yang kita harus persiapkan diri itu ialah kita mencari tahu di bulan puasa itu apa yang diharamkan, Iya. apa yang dihalalkan, dan apa yang disunahkan. Dan juga kita harus mengatur pola tidur, karena kan kita biasanya tidur jam 8, jam 10, jam 12 dan bangunnya jam 5. Nah, kalau sekarang itu kita ada sahur. Nah, kita harus lebih mengatur pola tidur kita supaya bagaimana, apalagi sekolah kan. Bangun cepet ya. Iya, bangun betul. cepet. Dan bagaimana kan ada sunnah yang dibilangkan kalau habis sahur tuh nggak boleh tidur, harusnya jam 6 baru boleh tidur. Nah, itu kan sama aja kita belajar di sekolah gitu. Nah, terus juga kita mencari, kita harus akal sehat, kita harus ada, kalau maaf kalau misalkan kita stres ataupun gila itu nggak bisa ya Pak ya, karena dianggap tidak berakal. Kita percuma dong kita puasa tapi kita tidak berilmu apa yang kita dapatkan itu. Mungkin kami Mungkin tambahan dari aku, kalau misalnya mau Ramadan ya, mungkin yang awalnya yang nggak pernah tilawah, mungkin di Ramadan ini dipersiapkan untuk bisa setidaknya hatam 1 kali Al-Quran, kayak gitu sih. Persiapan yang paling utama menurut aku sih emang hatam ya, karena emang incerannya itu, Ya, kayak betul. gitu. Oke, Masya Allah banget ya, berarti kayak keren banget nih kita harus mempersiapkan di bulan Ramadan ini. Apalagi kita tuh harus Terus diseimbangi Yes. sama sekolah juga. Iya. Betul. Betul. Nah, apa sih yang paling ditunggu-tunggu selama bulan Ramadan versi Tim Rohis sama Bapak juga? Apakah ada tradisi atau kayak ada adat istiadat tertentu yang harus kalian lakuin atau harus gimana gitu? Oke. Kalau dari tradisi ya mungkin karena kita tinggalnya di daerah Jakarta, dominannya tuh biasanya sebelum puasa itu ada pawai obor. Iya, betul. Nah, iya, dan itu biasanya emang kan jadi panitia ya, emang itu yang paling ditunggu-tunggu dari panitia itu sendiri sama dari warganya, masyarakatnya, karena emang pawai obor itu yang paling Seru paling banget. seru, paling Iya. terasa hawa-hawa Ramadannya kayak gitu. Terus mungkin dari aku pribadi apa yang bakal aku kangenin kalau misal Ramadan, atau yang bakal aku nanti-nantiin kalau Ramadan ada, itu kemungkinan terawih sih. Terawih. Iya. Karena kan terawih kan yang dilihat itu bukan dari seberapa dia duluan di depan, Iya. tapi kan seberapa lama dia bertahan dari Awal tanggal sampai 1 sampai akhir. akhir Iya, ya kan. betul, Itu betul, yang paling setuju. ditunggu-tunggu. Setuju, iya, Itu sih setuju. kalau dari aku. Mungkin Pak Syarif atau Nasiwa Iya. ada yang istimewa gitu Pak? Yang paling istimewa ya pertama yang pertama ya, kita menyambut Ramadan itu ada yang namanya tarhib Ramadan, menyambut kedatangan bulan Ramadan. Kita bergembira dengan kedatangan tamu yang mulia. Siapa itu? Apa itu? Yaitu Syahrul Ramadan, ya. Itu merupakan Syahrul Quran, Syahrul Qiyam, ya, Syahrul Sabar, ya. Nah, kita berpuasa intinya itu menahan. Menahan apa? Ya, menahan itu sabar. Itu emosional kita dididik. Bagaimana kita disuruh memanage sabar kita, emosi kita. Sabar menahan lapar, sabar menahan nafsu, sabar menahan apalagi? Emosi. Emosi, ya itu. Jadi Allah itu menurunkan Al-Quran itu ada di dalamnya tuh. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Yaitu balasannya orang sabar itu pahalanya tiada tara, tanpa batas, no limit. Jadi hanya Allah yang maha tahu. Itu kalau pengertian kita, tafsiran kita itu pahalanya luar biasa, ya. Ya, jadi itu sabar itu intinya puasa Ramadan itu ada nilai kesabaran yang dididik oleh Allah untuk hamba-hambanya yang beriman. Nah itu ya. Nah kita harus berlomba-lomba ya. Nah, apalagi menambah nilai kebaikan, memperbaiki nilai-nilai kebaikan gitu. Ya apalagi kita hafal atau hatam Quran ya. Ya Masya Allah ya. Kita digolongkan itu kata Nabi min ahlil Quran ya,
keluarganya Al-Quran. Siapa itu orang yang membaca, mentadaburi, mempelajari, ya minimal kita membaca, ya habis membaca terus kita berupaya bagaimana mentadaburinya. Mentadaburi itu gimana? Tahu artinya, terus menambah nilai kepribadiannya, akhlaknya. Nah itu sambil mengamalkan, gitu ya. Nah itu ya yang harus kita lakukan selama di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu madrasah, ya. Ada sekolah madrasatul emosional, ya. Itu. Jadi harus kita manfaatkan sebaik-baiknya secara maksimal. Gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Bagus banget. Gitu. Bagus banget. Alhamdulillah ya Allah, kita ada Iya. Ilmu baru, iya baru. betul Ca. Masya Allah. Masya Allah. Nih Pak, saya juga mau bertanya nih Pak. Iya. Nih selain berpuasa, apakah kita ada ibadah-ibadah yang harus kita lakukan selama di bulan Ramadan ini Pak? Selain taraweh, mungkin ada ibadah-ibadah yang harus kita lakukan? Banyak sekali ibadah yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini. Di antaranya ya bersedekah. Bersedekah yang paling mulia, yang paling bagus itu di bulan Ramadan. Begitu juga menuntut ilmu yang pahalanya luar biasa itu di bulan Ramadan. Bahkan umroh pun ketika dilaksanakan di bulan Ramadan itu pahalanya luar biasa, sama seperti dengan haji, ya. Semua amalan ibadah untuk mendekatkan diri itu nilainya plus, dikasih plus sama Allah, ya. Berbeda dengan bulan yang lain, ya. Apalagi kita bisa umroh ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, ya. Yang kalau kita sholat di sana, di Masjidil Haram di Mekah itu 1 juta kali lipat, ya. Apalagi di bulan Ramadan berkali-kali lipat, ya. Kita baca Quran, ya nilainya 1 kebaikan 1 huruf, dilipat gandakan 10, terus dilipat gandakan lagi 700. Ya, luar biasa. Makanya umat-umat Nabi yang terdahulu pun ya iri hati dengan umatnya Nabi Muhammad. Karena apa? Amalan sedikit pahalanya banyak. Ya. Umurnya sedikit, ya pendek tapi pahalanya banyak, luar biasa, ya. Nah, itu yang menjadi iri umat-umat terdahulu, ya, nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Gitu, ya. Jadi kita maksimalkan amal ibadah kita, entah yang sunnah, yang wajib, tilawah tadarus, maupun sedekah atau amal-amal kebaikan yang lain, ya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Kita banyak banget ya Iya. Ca kegiatannya. Berarti kalau bersedekah itu kita mendapat dilipat gandakan ya Dilipat Pak? gandakan, ya. Oke, Masya Allah banget ya. Ya jadi Luar dapat ilmu biasa. banyak nih. Iya, ya Allah, Masya Allah banyak banget. Nah, ngomong-ngomong soal kegiatan nih ya, apakah akan ada acara seperti buka puasa bersama di sekolah, atau kajian bersama, atau berbagi takjil? Apakah ada kegiatan seperti itu? Oke, kalau untuk Rohis pribadi ya, kegiatan untuk berbagi takjil itu masih kita diskusiin sama anak Rohis, karena kan nggak bisa cuma sepihak doang. Kalau untuk kegiatan yang ada di sekolah, mungkin yang akan terlaksana itu kegiatan pesantren Ramadan. Iya, itu pesantren Ramadan. Terus sama insya Allah ya Pak, kalau misalnya ini kita mau ngadain kultum. Nah, kultumnya itu untuk anak Rohis, dari Rohis untuk Rohis kayak gitu. Jadi Internal aja? Iya, internal aja. Karena ini tuh yang ngisi merekanya gitu, mereka ngasih untuk anak Rohisnya kayak gitu. Jadi Sharing. iya betul, jatuhnya kayak sama-sama memberikan materi atau pengetahuan kayak gitu sih. Wah, berarti semoga bisa terjalan kali ya. Amin, kegiatannya. amin. Semoga dilancarkan ya. Amin ya Rabbal Iya, Alamin. makasih ya Sukses. doanya ya. Sukses, Amin. ya, betul. Nah, bicara soal Eskul Rohis nih, apa saja kegiatan yang biasanya dilakukan oleh Rohis selama bulan Ramadan, dan bagaimana kegiatan tersebut bisa membantu meningkatkan keimanan dan kebersamaan di kalangan siswa? Oke, kalau untuk ini kemungkinan pesantren kilat ya Pak. Iya, Nah, iya. pesantren kilat ini kan anak-anak kan, Sanlat. ya sanlat, mendapatkan materi agama. Tentu dengan materi agama itu mereka jadi lebih mengetahui tentang keislaman. Terus mungkin dari acara ini juga mereka dapat meningkatkan keimanan atau ketakwaannya. Menurut aku sih kayak gitu. Mungkin dari Iya. Bapak ada gitu mungkin? Ya mungkin nanti ada
pengisi materi, guru-guru SMK 28 ya, tambah guru agama yang akan memberikan ilmu ya terkait Ramadan ataupun yang lainnya ya. Itu bisa dimanfaatkan dengan baik ya, diikuti dengan seksama ya. Itu. Amin ya robbal alamin. Jadi kita membuat kegiatan supaya siswa-siswa yang males buat baca Al-Quran Iya, jadi betul. rajin Iya. untuk baca Al-Quran. Semoga dengan kegiatan tersebut bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa-siswi SMK 28 Jakarta. Ini juga tahun lalu juga kita ngadain Apa kayak tuh? ngaji, dan ngaji itu kan per kelompok ya, jadinya kita bisa tahu nih yang mana yang bisa baca Quran, mana yang nggak bisa, dan itu kita bedain. Kenapa? Karena biar bacanya jauh lebih gampang kali ya. Tutorial. Iya gitu. Jadi nanti ada tahun kemarin tuh ada guru agama juga yang bantu ngasih materi tentang baca Al-Quran kayak gitu, kayak tajwid, terus ngajarin juga makhrajul huruf Makhrajul kayak gitu. huruf. Tahun lalu kayak gitu. Masya Allah. Oke, Semoga Mas. tahun ini bisa terlaksana Iya. lagi. Terlaksana. Soalnya masih banyak kan siswa-siswa tuh yang masih Iya, kurang betul. bisa membaca Quran. Tapi malu-malu Ca, Iya, biasanya. biasanya malu-malu sih, kurang bersuara ya. Iya. Apa? Tungguin aja lah Sobat Iya. 28 ya. Oke. Oke. Ini apakah ada acara-acara tersebut ini ada kerjasama dengan organisasi lain? Seperti Al-Kafi mungkin atau gimana? Oh, oke. Izin jawab, kalau untuk penceramah mungkin kita minta kerjasama dengan Al-Kafi, karena biasanya emang di sini kalau ada acara apa-apa itu kerjasamanya sama Al-Kafi juga. Mungkin kalau misalkan pesantren Ramadan, insya Allah kalau misalnya kita terlaksana ya, kita mungkin bakal collab juga nih sama kalian mungkin ya, oke. kalau akan terlaksana kayak gitu. Itu mungkin bisa dilihat nanti karena kan masih dalam proses. Oke. Siap. Kita tunggu ya, Ca. Semoga aja bisa terjalan ya. Amin ya Amin. rabbal alamin. Ini tambahan satu lagi. Boleh, Pak. Ya, Boleh nama banget. santunan yatim. Satu iya, Di betul. SMK 28 ya. Itu murid-murid kita, teman-teman didik kita yang yatim orang tuanya itu akan kita kasih santunan ya. Dan itu udah dilakukan di tahun sebelumnya ya. Betul. Dan atas kerjasama dari Al-Kafi juga ya. Iya betul betul. Ya pokoknya semoga bisa terjalan ya. Amin. Lancar-lancar lah semuanya acaranya. Nah, sebelumnya tuh dari tahun-tahun lalu, apakah sudah ada kegiatan seperti berbagi atau semacamnya? Kalau santunan. untuk itu ya kemungkinan baru Santunan, santunan, santunan iya. yatim. Untuk berbagi takjil atau apa kita Jangan belum belum, melaksanain. Tahun kemarin udah kan? Ya, di lampu merah. Iya Oh, betul iya, betul. Bapak, iya. Di lampu merah Nah, kerjasama Rohis dan OSIS ya. OSIS. Nah, iya ngomong-ngomong soal berbagi, Berbagi nih, nih Ca, ya. ya. Nah, kita Kita tuh ini, membuat kerjasama gabungan antar sekolah yaitu MPK OSIS SMKN 28 Jakarta dan MPK OSIS SMKN 20 Jakarta. iya. Nah, kita tuh ada kegiatan kerjasama gabungan yaitu bakti sosial. Nah, kegiatannya tuh seru-seru banget ya. Iya, betul. Apa aja sih Kak kegiatannya? Kita nanti bakalan ke panti buat bagi-bagi sama anak-anak. Terus kita bakalan bagi-bagi takjil juga. Banyak deh pokoknya. Nah, mungkin iya. untuk teman-teman yang ingin menyisihkan rezekinya, mungkin bisa kunjungin Instagram MPK OSIS SMKN 28 Jakarta dan Instagram MPK OSIS SMKN 20 Jakarta. Betul. Ditunggu ya teman-teman semua. Ditunggu ya. Baik. Ya. Untuk Bapak Syarif nih, Iya. pesan atau tips yang bisa Bapak berikan untuk tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa pada bulan kali ini, Pak. Oke, baik. Ya, persiapannya lahir dan batin. Ya. Pertama, kita jaga kondisi kesehatan kita dengan apa? Dengan pola makan yang baik, makanan-makanan yang bergizi, ya. Terus tidur yang cukup, ya, agar bisa kita menjadikan energi tidur itu ya untuk bangkit kembali, ya, bertadarus, baca Quran, memahami Al-Quran dan berbuat baik lainnya. Itu. Terus batinnya gimana? Ya kita mengkaji ilmu, ya. Kita berusaha menuntut ilmu, ya, mencari tahu apa sih manfaatnya berpuasa Ramadan, ya, secara spiritual, ya, apa sih ilmu-ilmu yang terkait dengan syaratnya puasa, keharamannya apa, kemakruhannya apa. Nah, dari situ kita akan mendekati Allah secara maksimal, ya. Nah, baik secara ilmu zahir maupun batin, ya. Nah, itu
masalah keimanan itu kan ya, masalah keimanan itu kan di hati ya. Kalau kita sebagai pelajar ya kita baru sebatas menuntut ilmu ya kan. Nah, upayakan agar kita menuntut ilmu itu dengan maksimal agar kita memperoleh hakikat ilmu itu seperti apa. Jadi menambah kecintaan kita kepada Allah. Ya, kenapa kita perlu sholat? Nah, ya karena kita butuh sholat, gitu kan? Ya, hakikatnya apa tuh sholat? Artinya apa sholat? Nanti kita akan tahu ya secara periode ya, hakikatnya puasa, hakikatnya sholat, hakikatnya apa-apa yang Allah perintahkan. Nah gitu. Jadi kita butuh kalau dari sekarang kan kita cuma melaksanakan perintah Allah, bukan mencapai hakikatnya. Kita masih proses ya. Nah nanti sejatinya kita akan berharap semoga Allah memberikan ilmu pada kita dan kita akan tahu hakikat ilmu dan amal yang akan kita pelajari dan kita amalkan. Gitu. Amin ya rabbal Amin. Masya Allah. Masya Allah, pesan atautifnya tuh bermakna sekali ya. Iya. Alhamdulillah. Amin. Nah, terakhir nih teman-teman semua dan Bapak Syarif, Iya. apakah ada harapan yang ingin tim Rohis capai di bulan suci yang penuh berkah ini? Oke, dari siapa dulu? Mama atau aku? Coba lah. Oh, iya. Gantian. Harapannya. Apa harapan Iya, yang betul. pengen dicapai? Iya. Di bulan ini doang atau seterusnya nih? Di bulan Ramadan. Iya, Bulan Ramadan aja. Khususnya bulan ini. Buahnya Iya. di bulan Ramadan. Oke. Iya. Karena kita masuk sekolahnya cuman seminggu 2 minggu. lagi, 2 minggu pas 2 minggu, minggu, 2 oh 2 minggu. minggu Lebih ya. kurang lebih ya. Kemungkinan pengennya sih terlaksana yang tadi pesantren kilat, kultum sama niatnya kalau misalkan kita diskusiin tentang berbagi, kalau misalkan anak rohisnya pada setuju mungkin itu yang akan terlaksana Amin, gitu. amin, semoga. Karena kita fokusinnya untuk itu dulu aja. Oke, dari Nasyiwa silakan. Oke, dari aku tadi kan udah harapan dari eskulnya. Iya. Nah, kalau dari aku itu pribadi kayak harapan aku kita semua bisa jadi lebih rajin lagi ibadahnya. Amin. Jadi nggak hanya membaca Al-Quran di bulan Ramadan aja, tapi di bulan selanjutnya kita lebih rajin lagi dan juga amal-amal yang udah kita tuai di bulan Ramadan kita tuai lagi di bulan lainnya. Masya Allah. Jadi lebih baik lagi gitu dari Dari Bapak Syarif sendiri? Dari saya ya semoga ya kegiatan ini selama kamu bersekolah ya menambah nilai-nilai ketakwaan, Amin. menjadi insan-insan yang muttaqin ya, Amin. orang-orang yang bertakwa sehingga selalu merasa cinta kepada Allah, selalu merasa dekat kepada Allah ya. Nah, sehingga nanti pada akhirnya kita Allah tempatkan di Jannatun Naim ya, Amin. surganya Allah yang penuh kenikmatan. Amin ya rabbal alamin ya. Dan semoga kita menjadi orang yang istiqomah, Amin. mustaqim, orang yang istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, menjadi umat Nabi Muhammad yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin. Ya rabbal Alamin. alamin. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, semoga harapan dan pesannya itu Dapat bisa tercapai. iya dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Amin ya taala. rabbal Ya rabbal alamin. alamin. kasih doanya. Nah, terima kasih banyak ya Kak Umi, Kak Nasyiwa dan Bapak Syarif udah Iya, meluangkan sama-sama. waktunya. Iya betul, luar biasa Buat- sekali ya. iya. Kita jadi punya banyak ilmu baru. Dan buat Sobat 28 juga banyak Iya. menambah ilmu, Betul. nambah Amin. relasi. Apa itu bulan Ramadan, keistimewaannya. Betul. Apa aja kegiatan-kegiatannya? Iya. Ya betul. Oke, mungkin ditunggu ya kegiatan dari Rohis dan OSIS Stay tune, SMKN 28 Jakarta. Stay tune ya teman-teman Betul. semua. Oke. Oke. Nah, kita udah di penghujung Penghujung acara. Kita mau pamit undur Pamit diri. undur diri kali ya? Nah, tapi jangan lupa buat kunjungin IG OSIS SMKN 28 Jakarta dan Instagram MPK OSIS SMKN 20 Jakarta buat teman-teman yang ingin menyisihkan sedikit rezekinya untuk orang-orang yang sedang membutuhkan. ya betul. Mungkin itu aja kali ya. Ya, oke. Oke, kami mohon maaf jika ada salah kata dan salah perbuatan. Kami pamit, saya Muhammad Rasya. Saya Naila Dwi. Kami pamit undur diri. Bye-bye Sobat 28. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.